penduduk Makkah mendengar kabar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bagi mereka yang pandai dan bijak akan merenung. Contohnya siapa? Abu Bakar. Maka kenapa Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq? Orang yang langsung percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, direnungi, percaya. Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya peristiwa yang dialami oleh Nabi lebih dari itu pun saya percaya. Mila nyuwun sewu. Lak jenengan percaya karo konco niku nyuwun sewu. Apapun yang dilakukan pasti percaya. Tapi kalau sudah tidak percaya, pasti cari-cari salahnya. Betul Bu? Betul. Kita itu dikasih dua mata tujuannya satu Bu. Satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat keburukan kita sendiri. Tapi kebanyakan kita dibalik. Satu mata melihat kejelekan orang lain, satu mata melihat kebaikan kita sendiri. Sehingga merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Kiai Amir. Semir rambut ireng di atas gajah. Kiai Amir kalah ganteng kalih Gus Miftah. Para takmir, para bini sepuh ingkang estu kawula hormati. Segenap pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta Bapak Ibu warga masyarakat Tegal Kubur, Kecamatan Lebak Siu, Tegal rahimakumullah. Tuku tahu bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Lebak Siu yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Yang begini pasti janda. Berbahagia sekali hari ini saya bisa sowan di hadapan Bapak Ibu. Saya datang dengan penuh rasa suka dan cita, demikian juga dengan Anda. Saking sukacitanya, Masya Allah. Tungkai diselonjorke kayak gini. Bapak Ibu, saat kebenaran itu disampaikan, maka akan ada dua reaksi yang berbeda. Kata soal panjenenganipun Kiai Amir menyampaikan kebenaran, maka akan ada dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, reaksi orang yang bijak, maka orang bijak akan merenung. Sementara kalau reaksinya orang bodoh, dia akan tersinggung. Milola jenengan ngaji, afala tatafakkarun, itu pilihannya cuma dua. Merenung apa tersinggung. Bu, makanya banyak bahasa Al-Quran itu sebenarnya kasar. Tapi kita nggak pernah merenung. Afala takilun. Ini kula cara bahasanya tiang Lebak Siu apa? Utakmu tinggu apa? Afala tatafakkarun. Kowe iki iso mikir apa ora? Nah, maka ketika mendengar pengajian ngoten iki nyuwun sewu. Apalagi tadi yang disampaikan sama Pak Kiai. Kalau Pak Amir, niki lak Kiai.
Miftah anggap mawon Gus. Napa bedane kiai karo Gus? Kiai itu mangane titik, turune titik. Kalau Gus titik-titik mangan, titik-titik turu. Mila kula luwih seneng dadi Gus daripada jadi kiai. Soalnya Gus niku biasanya tasik nom, kiai pun sepuh. Berarti Kiai Amir luwih cepat mati daripada wong arane wong mati kiai arate ra kudu tua. Maka walaupun Pak Kiai Amir lebih tua dibandingkan Gus Miftah, bisa jadi yang meninggal Kiai Amir dulu. Nah, ketika mendengar kebaikan ini nyuwun sewu, kita termasuk yang mana? Yang bijak atau yang bodoh? Kalau kita bijak, pasti merenung. Tapi kalau kita bodoh, tersinggung. Bodoh kalian jenengan. Tetangganya posting status WA. Dibaca, tersinggung. Iki pasti ngerasani inyong. Ada yang seperti itu? Ada. Orangnya juga datang. Ikut tersenyum. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Makanya nyuwun sewu. Saya selalu bilang, sulit meyakinkan lalat kalau bunga jauh lebih indah daripada sampah. Maka jenengan lihat, walaupun bunga itu lebih indah dibandingkan sampah, tetapi lalat lebih suka mencium sampah dibandingkan bunga. Nah, kok awake dhewe niki nyuwun sewu, dinasehati mendengar pengajian tersinggung, jangan-jangan kelas kita hanya seperti lalat. Sing senengane karo sampah. Tapi lah tiang mriki kalau yakin merenung kok. Saya pengajian di sini, mbak-mbak yang di sini foto sambil begini-begini. Nah Bapak Ibu, demikian juga ketika penduduk Makkah mendengar kabar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bagi mereka yang pandai dan bijak akan merenung. Contohnya siapa? Abu Bakar. Maka kenapa Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq? Orang yang langsung percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, direnungi, percaya. Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya peristiwa yang dialami oleh Nabi lebih dari itu pun saya percaya. Mila nyuwun sewu. Lak jenengan percaya karo koncon niku nyuwun sewu. Apapun yang dilakukan pasti percaya. Tapi kalau sudah tidak percaya, pasti cari-cari salahnya. Betul Bu? Betul. Kita itu dikasih dua mata, tujuannya satu Bu. Satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat keburukan kita sendiri. Tapi kebanyakan kita dibalik. Satu mata melihat kejelekan orang lain, satu mata melihat kebaikan kita sendiri. Sehingga merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sing saya niku rumangsa apik napa rumangsa elek? Rumangsa elek napa rumangsa apik? Saya sering bilang tahu tempe is good, tahu diri is better. Tahu tempe niku enak, tapi tahu diri lebih baik. Makanya kayak mas-mas hadroh lak seneng karo cewek le. Kamu harus ingat, harus sadar tiga. Sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Makanya saya punya istilah apa? Hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Tapi santai, kan rupamu elek. Ada. Menurut teorinya Nabi Adam, laki-laki yang jelek itu istrinya cantik. Laki-laki yang ganteng istrinya jelek. Kan raimu ganteng. Insya Allah sesuk bojomu remuk. Tapi kamu harus pede. Apalagi anak hadroh.
Kalau besok mau menikah ditanya sama calon mertuamu, nak pekerjaan kamu apa? Kamu jawab penerbang. Wah. Pesawat apa? Hadroh Airline. Insya Allah saya besok sama Kiai Amir masuk surga yang awal hadroh. Tapi ya itu Kiai Amir kelon karo bidadari hadroh itu nabuh hadroh tok ya Kiai. Jadi Pak Kiai Amir kelon mau tabui semangat Kiai. Langsung saya teriak, Kiai buka Didi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Abu Bakar merenung dan dia meyakini bahwa yang dialami Nabi itu adalah benar. Tapi orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Ini bohong. Sama halnya lah ketika Allah menciptakan nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqi. Allah nyiptakan nyamuk. Kalau orang beriman akan mengatakan dia tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dengan hal ini. Annahul haq mir rabbihim. Iki karepe Gusti Allah kok mesti ana apike. Tapi kalau orang kafir mengatakan apa? Fayaqulun madza aradallahu bihadza masalah. Gusti Allah karepe apa to? Kok dadak gawe nyamuk. Padahal hikmah nyamuk niku kathah. Sing cetha nyamuk niku dadi pakane cecak. Makanya lagune bocah cilik sing paling kula senengi mung siji, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Kenapa cicak itu kok diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam menyakiti hati itu kamu. Iya. Makanya saya sering bilang sama anak-anak muda yang takut menikah gara-gara nggak punya uang, nggak punya duit, nggak punya rezeki. Berarti kamu kalah sama cecak. Cecak itu tidak punya sayap. Rezekinya nyamuk punya sayap. Kalau seandainya harus protes, yang paling protes pertama kali itu adalah cecak. Allah nggak adil. Masa saya nggak punya sayap, rezeki saya terbang punya sayap. Tapi Allah niku adil. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Bagaimana cara cecak mencari nyamuk? Nyamuk Sherlock. Akhirnya COD-nan. Begitu nyamuknya liwat, gitu. Kamu kaget? Kaget kok sering dicekeli cangkeme. Hap lalu ditangkap. Berarti anak muda yang nggak berani menikah karena nggak punya uang kalah karo cecak. Makanya Gus Miftah selalu bilang, anak-anak hadroh segeralah menikah. Karena menikah itu enaknya cuma 10%, yang 90% enak banget. Mas, menikah. Kamu belum punya uang, santai. Menikah itu membukakan 2 jalan. 1, jalan rezeki. Nomor 2, jalan barokah goblok. Barokah. Kalau jalan bayi gua ya mesti primen. Matan itu kang foto. Sing foto sing ayu-ayu, fotone rene ya. Sing difotone sing janda-janda untuk koleksi. Tapi yang jelas cintaku pada orang Lebak Siu seperti kamera. Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya.
Lho kan motone janda maning. Kiai ini neng kene ya. Pasti HP-nya penuh dengan video kebaya merah. Apal temen wong nyong dikrimilingi karo Kiai Amir. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka sama halnya kita hari ini mensikapi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita mau berada di posisi yang mana? Di posisinya Abu Bakar atau di posisinya orang kafir? Kalau di posisinya Abu Bakar, yakin bahwa yang dialami Nabi Muhammad adalah hak dan sebuah kebenaran. Tapi kalau orang kafir nggak percaya, ini pasti bohongan. Makanya nyuwun saya Bu, salah satu kesuksesan dakwah Nabi Muhammad itu karena dikelilingi sama orang-orang yang hebat. Dikelilingi sama Abu Bakar, orang yang sangat bijak. Dikelilingi sama Umar, orang yang sangat pemberani. Saking beraninya Umar, setan, iblis, demit, takut sama Umar. Setan, demit, iblis takut sama Umar. Tapi Umar takut sama istrinya. Jadi kalau ada orang lebak siu takut sama istri, jangan-jangan istrimu seperti lebih galak dibandingkan demit. Lu beneran? Saya itu selalu bilang, salah satu ciri kiai hebat itu harus takut sama istri. Makanya sak pinter-pintere Kiai Amir diketak bojone goblok dadak. Inyong bae ora. Ora salah keprimen. Kan bojone Inyong ya solehah temen. Kemarin saya mau berangkat ke Tegal, istri saya nembung, Abah saya mau ke mall, ya sudah sana berangkat, punya uang enggak? Enggak, saya kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Umar pemberani, dikelilingi sama sahabatnya Utsman dermawan. Dikelilingi sama sahabatnya Ali, orang yang sangat cerdik pandai. Makanya sebenarnya kalau kita bikin pengajian seperti ini gampang kok. Harus ada orang tua seperti Abu Bakar, ngarah-ngarah ke. Oh besok mau pengajian sama Kiai Amir, tolong kamu besok pasang bendera. Tolong besok kamu tukang foto, segera masuk ke kubur. Tegal kubur. Tegal kubur. Iya Tegal kubur. Inyong nyawang mereka kayak batu nisan. Jenggote mong telu, kapri. Oh loro. Kayak wedus ya. Ada orang seperti Abu Bakar. Ada yang seperti Umar, pemberani. Jadi kalau ada orang cerewet soal perizinan, maju. Itu Umar. Besok mau pengajian, gak dapat izin. Umar maju. Umarnya Tegal kubur. Ana wong Tegal kubur sing galak. Enten kata sinten sing galak namine? Siapa? Kaji siapa? Kaji siapa? Gus Bayin. Gus Bayin. Oh Gus. Sama bapak-bapak kalau di rumah punya istri galak, tolong Anda juga usah marah-marah. Cukup sediakan lato-lato. Jadi kalau istrinya kan sukanya pagi cerewet, siang cerewet, malam cerewet. Suami nggak usah ngimbangi cerewetnya istrimu dengan omongan. Cukup kamu sediakan lato-lato. Jadi begitu istrimu mulai ngomong, kamu langsung membunyikan lato-lato. Edek, 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 edek. Lato-lato sudah dibunyikan, istrimu masih cerewet, gampang tatap ke cangkeme. Tak. Cie, kamu update status ya. Iya. Moto Inyong update status. Ini ganteng temen.
Kok kamu nafsu sama aku? Sugeng rawuh Kiai. Semalam ketemu di tempatnya Abah Lutfi. Mangga Kiai, ya Hambali. Tegal enak temen ya, oke Kiai ya. Oke, saya pamit ya. Hapunten Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini menunjukkan banyaknya kiai di sini, berarti di sini banyak orang NU. Amin Allahumma amin. Sampai benderane NU. Yo, si iri Gus minta tentang wong NU. Jenengan bengok muslimat karo fatayat sing banter. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Senajan dorong iso lunasi muga-muga sing ngutangi lali. Syukur-syukur sing ngutangi mati. Rasa mau tabui, iki cuman ngetes. Jangan ngomong kene, iki foto maning. Tuh kan, lato-lato nih. Iya. Lato-lato itu untuk nyanyi cangkemnya. Ana wong ngaji malah backsone lato-lato. Dijawab muslimat kali fatayat. Momoni kata wong NU nih. Bapak NU Ibu Mus. Sing banter ngapa ya? Orang niat temen. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adik Fatayat. Tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa rahmat berkat badokan bae sing dipikir. Penting berkat napa rahmat? Keprimen ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kudu anak Abu Bakare, kudu anak Umare. Harus ada Usmane. Usman ke siapa? Wong sugih, dermawan. Makanya orang Lebak Siu, apalagi kalau saya ke Jakarta, ke Jogja, mana-mana itu Bu, mohon maaf. Lebak Siu itu terkenal sekali. Martabak asli Lebak Siu. Ternyata bohong. Gimana asli Lebak Siu? Beli tepungnya di pasar Beringharjo. Martabak. Makanya kami ingat, mbak-mbak, kamu harus belajar dari martabak. Spesial saja masih bisa dikacangin. Iya. Cie-cie. Kamu janda nafsu sama aku ya. Apalagi juragan-juragan Lebak Siu martabak. Ada pengajian, panitia nggak usah minta, langsung nyumbang. Kita tuh kan kadang-kadang bergaya. Saya mau nyumbang kalau panitinya sowan ke tempat saya, sok-sokan. Ada yang seperti itu Bu? Ada. Biasanya jilbabnya merah. Para kinyong. Iki lho temon, jilbabe abang, bajune abang, katoke ungu. Ya ora pantes temen ya. Jangan-jangan sempaknya pink. Sumbang. Makanya hadis yang sering saya sampaikan apa? Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa mangkana lahu malun falyatasaddaq bi malihi wa mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Yang punya ilmu beramal dengan ilmunya, mulang. Yang punya harta beramal dengan hartanya, nyumbang. Yang punya tenaga beramal dengan tenaganya, rewang. Pilihannya berapa Bu? 3. Lihat cincin saya. Wow. Ini kemarin malam saya sowan
temannya Habib Lutfi, sebelum Pak Kiai Hambali datang, saya dikasih cincin baru sama Abah Lutfi. Bagus kan? Saya bukan pamer, tahadus bin nikmah. Beda, pamer kan lumrah. Kan tanganku lebih mulus daripada Kiai Amir. Punya tiga, yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Aja dadi sing nomor papat, wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Siapa jilbabe abang? Mas, mbaknya ini tolong difoto yang bagus. Ini yang jilbabnya hijau. Alisnya kayak golok. Masya Allah. Alis nganti kayak galengan. 11. Gawe alis subuh. Gue malaikatnya mudun bingung nyarat amal. Ini menungsa apa jin ya? Alisnya gede temen. Arane wong lanang kiye ngatur wong wadon susah lumrah. Wong ngaturane Gusti Allah bae didandani dirubah. Keprimen. Kayak kancane Inyong cah Madura. Sing lanang Madura, istrinya alisnya kayak celurit. Iki malah kayak galengan. Mila kadang-kadang Inyong iki batin. Apakah ibu-ibu itu kipas-kipas karena takut panas? Enggak. Takut bedaknya luntur. Kayak ibu. Kalau yang jilbabnya merah ini bedaknya murah. Paling ya bedak Viva nomor 4. Rahat. Nah, maka sebagai orang yang bijak, niki mau bahas pengajiannya wis dadi. Sebagai orang yang bijak, sebagaimana Abu Bakar mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, sehingga dia mendapatkan gelar Al-Siddiq. Wong jujur. Moga-moga pemimpin-pemimpin kita semuanya jujur. Saya kemarin pengajian di Bandungan, Semarang. Di Semarang itu sempat ada kasus calon anggota DPR RI ditangkap sama KPK gara-gara menyediakan amplop 20 ribuan sebanyak 80 ribu amplop. Nah, saya kemarin pas pengajian di Bandungan. Bandungan itu komplek lokalisasi. Isinya para telembok rahimakumullah. Telembok. Telembuk apa telembok? Telembuk. Oh, telembok. Kok apal temen ya? Tamu ya. Telembok. Saya bilang, pemimpin-pemimpin kita itu bagaimana coba? Menyediakan amplop isinya 20 ribuan. Saya bilang, suara rakyat 5 tahun dibeli 20 ribu. Lah kalau saya pengajian di lokalisasi di Jogja di Sarkem kiek nyuwun sewu. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20 ribu. Telembuk sing paling murah sak jam 200.000. Telembuk 200.000. Apal? Ya apal kan Inyong kiai ini telembuk. Kok Pak Kiai Hambali nggak pernah ikut? Bahaya. Nanti kalau Kiai Amir masuk ikut ke Telembuk, bahaya. Mau masuk nggak mau keluar. Ayo temen Kiai. Saya bilang suara rakyat 5 tahun dibeli 20 ribu. Telembuk sing paling murah sak jam 200.000. Berarti suara rakyat kalah sama suara telembuk. Hidup telembuk. Langsung bengok, hidup. Keprimen ya. Kelalen.
Maka besok pemilu 2024 nggak ada yang jual suara ya Bapak Ibu. Pilih yang punya kompetensi, jangan mau disuap. Ar-rosi wal murtashi finnar. Yang nyogok sama disogok sama-sama di neraka. Ibu-ibu pilih mana? Nyogok apa disogok? Suap, suap. Malah mikir apa ya? Kok kamu mikir seperti yang aku pikir? Oh, ganjel toh. Nah, karena saya yakin yang hadir ini semuanya percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, akan saya sampaikan 4 hal yang terkait dengan Isra Mi'raj. 1 hal saya sampaikan selama 1 jam, 4 hal berarti 4 jam. Berarti selesai pengajian mungkin jam 5 sore. Sanggup? Dengan cara nonton YouTube masing-masing. Enak temen pengajian suwe. Wis kiye ini murah dinyang. Sing ngenyang siapa? Kiye. Melamangan pisang. Pak Kiai siapa Kiai arane? Sodiqin. Ternyata penyanyi campur sari, Cak Dikin. Enak pisangnya Pak Sodikin. Semoga Pak Sodikin panjang umur. Wong sandunya mati, Sodikin urip dewek kayaknya. Empat hal yang terkait dengan Isra Mi'raj. Saya terangkan satu-satu. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jam 12 selesailah. Apa? Kurang? Belum puas? Kan memang aku bukan pemuas. Apa? Apa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Raw. Langsung dijawab sama ibu-ibu yang alisnya kayak galengan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa ya? Aja kayak kue. Kacang minum siapa ya? Oh Nawani kayak gue. Selalu ala Nabi Muhammad. Grimis-grimis makan gorengan. Anak alis gede ini sak galengan. Anak ketek, piye mau lagune mau piye? Grimis-grimis mangan gorengan. Anak alis gedene sak galengan. Anak ketek dicokot asu. Wong elek tapi kemayu. Selalu ala Nabi Muhammad. Berapa Bu tadi saya bilang? Ada 4 hal. Ya. Kiye bojone Sodikin. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj sebagai penghibur Rasulullah. Yang kedua, fakta kedua. Sebelum Rasulullah naik ke langit, malaikat Jibril ditugaskan mensucikan hati Nabi Muhammad. Yang ketiga, perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memiliki arti penting dalam kehidupan beragama di dunia. Dan yang keempat,
Rasulullah menerima perintah sholat. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oh ditulis, pintar. Kayaknya nulis. Bagus bu. Orang ngaji hanya duduk saja mendengarkan tanpa nulis saja. Pahalanya lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Apalagi pakai nulis. Dari rumah langsung hilang tulisannya. Pakai pulpen, nggak pakai pensil. Ingat, pensil itu kayak pacar tuh kayak pensil. Nah, kalau nggak hilang, ya diambil sama teman. Iya. Monggo tunjuk Kiai. Saya nggak usah minum nggak apa-apa. Saya puasa. Panitianya makrifat, saya puasa. Saya itu senang puasa karena saya cinta dengan puasa. Orang puasa itu mulutnya bau tapi indah di mata Tuhan. Nah, sama dengan apa? Puasa! Ngeyel temen ya. Dibilangin puasa malah nanya mau minum apa. Rika santet meteng ya. Loh, sejak kapan marah itu membatalkan puasa? Emangnya orang marah kenyang? Gayanya nyekel HP ngerekam, padahal pamer cincin. Ketahuan. Loh, langsung pindah. Oh, wis tua ya kasih ngeping. Apa nih cross by gaya? Yang pertama Bapak Ibu, saya urai satu-satu. Mau nerangke bab salat, mau nerangke Pak Kiai Amir. Semoga Kiai Amir masuk surga duluan. Berangkat setelah sholat duhur. Sholat duhur tahun 2100. Umurnya pira ya? Pak Kiai Amir sana iki yuswane pinten Pak Kiai? Oh, udah tahu nanya. Seneng aku. Wis tua sok gaul. Jangan-jangan Pak Kiai Amir punya TikTok. Di rumah goyang pargoy sama Kiai Hambali. Ini pengajian indah ini. Saya langsung mau nyanyi lagu. Begitu sulit, lupakan silit. Lupakan siapa? Oh ini. Begitu sulit, lupakan Kiai Amir. Ya. Nah yang pertama Bapak Ibu. Kita sering baca dalam Al-Quran bahwa salah satu karakter Nabi Muhammad itu adalah Ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti kalian. Walaupun jelas gak bisa disamakan, walaupun sama-sama manusia, Kanjeng Nabi dengan kita sebagai umatnya. Soalnya apa? Nabi Muhammad niku nyuwun sewu, ahsanan nasi khulukon, kholkon wa khulukon. Menungso sing paling apik, baik akhlaknya maupun wujudnya. Akhlaknya nomor 1, wajahnya nomor 1. Kalau Abah Lutfi itu menerangkan tentang Nabi Muhammad, karakternya nyuwun sewu, ana sak ganteng-gantenge uwong, ketekan Kanjeng Nabi, lebih tetap ganteng Kanjeng Nabi. Ana orang dhuwurnya berapapun, ketekan Kanjeng Nabi, mesti luwih dhuwur Kanjeng Nabi. Makanya dhuwure Kanjeng Nabi itu berapa, enggak ada yang bisa ngukur. Ketampanannya seperti apa, enggak bisa dilukiskan. Makanya kenapa Nabi yang dikatakan sebagai Nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu ketampanannya bisa digambarkan. Sementara ketampanan Nabi Muhammad nggak bisa digambarkan. Nabi Yusuf itu ketampanannya hanya 25% dibandingkan Nabi Muhammad. Sebagaimana perbandingan ketampanan Gus Miftah dengan Kiai Amir.
Lebih ganteng Kiai Amir. Maka Pak Kiai Darien. Pak Kiai Amir makan dulu. Oh balik yuk, balik. Pak Indro Kiai siapa camat? Halo Pak Camat. Urunan kah? Apa Bu? Gorengannya didombai karena sedekah. Kamu suruh beli aku. Ya suruh beli sing alise kayak galengan ki ya. Disewake bae alise. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka nyuwun sewu. Karena Nabi Muhammad itu juga memiliki sifat kemanusiaan seperti kita. Artinya Nabi Muhammad itu juga manusia. Yang saya selalu bilang, besok itu akan ada satu nabi yang akan langsung diaudit oleh Allah. Namanya siapa Pak? Nabi Isa. Nabi Isa itu akan diaudit sama Allah. Kenapa? Karena tugas nabi itu membawa risalahnya Allah supaya manusia menyembah Allah. Tapi Nabi Isa salah kedaden, malah disembah. Kenapa Nabi Isa itu kok disembah? Karena Nabi Isa itu terlalu sakti, mukjizatnya terlalu wow. Kesaktiannya terlalu wow. Kalau ibu yang alisnya galengan, weh. Lah keprimen yang ngarepe matane inyong ya. Ngarep dewek. Ki nyawang inyong delenge kayak kia. Sehingga Nabi Isa ini bisa diaudit. Yang seharusnya dia ngajak umat untuk nyembah Allah, malah salah kedaden Nabi Isa disembah. Kenapa? Karena Nabi Isa terlalu sakti. Nah, apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk menyampaikan risalah. Maka kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, mukjizatnya Nabi Muhammad itu rata-rata biasa-biasa saja. Kecuali mukjizat Isra Mi'raj. Maka kemudian apa? Kenapa Nabi Muhammad tidak dianugerahi mukjizat yang wow seperti nabi sebelumnya? Supaya apa? Supaya manusia percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan. Jangan sampai salah kedaden kayak Nabi Isa. Nabi Isa kan keren temen ya mujizatnya. Anak wong mati diuripke bisa. Itu Nabi Isa. Walaupun dalam sejarah kenabian Nabi Isa itu nabi yang paling dianggap nabi paling miskin. Jadi Bapak Ibu, nabi saja diuji dengan banyak hal. Jadi lah jenengan tiang lebak siu diuji itu lumrah. Nabi ada yang dibuat paling kaya, Nabi Sulaiman. Makanya juga ada kiai kaya, Kiai Yasep, Mojokerto. Ada nabi jadi presiden, Nabi Dawud. Begitu turun, kiai jadi presiden, Gus Dur. Kiai Ma'ruf. Ada nabi cerdas, Nabi Khidir. Begitu turun, ada kiai cerdas, Kiai Said, Gus Baha, Gus Koyum. Ada nabi miskin, Isa. Begitu turun, ada kiai miskin, Kiai Lebak Siu, Sodikin. Umpamane. Kan umpamane. Juragan ya. Juragan apa? Jagung. Oh, wedhus. Panas nambune srindil wedhus ya. Kan dewek-dewek. Mukjizatnya juga masing-masing. Ada nabi dikasih kelebihan oleh Allah ketampanannya, Nabi Yusuf. Begitu turun ada kiai tampan. Siapa? Tetap jawabnya Gus Miftah, orang mungkin Kiai Amir, nggak mungkin. Saya sama Kiai Amir ini sama-sama dulu dekat dengan almarhum Ki Entus. Dulu Kiai Amir dekat dengan Ki Entus, Gus Miftah juga dekat dengan Ki Entus. Tapi mohon maaf Pak Kiai Amir, kita hari ini berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Sekedar info.
Info. Apa? Alat tongkat, oh bukan masalah kalah keren. Ini saya pakai bukan karena masalah keren. Karena ini warisan dari almarhum Ki Entus. Jadi ada sejarahnya. Dulu sebelum meninggal saya dikasih tongkat. Makanya saya pakai ngaji. Supaya kalau ngaji saya ada pahalanya, saya transfer pahala untuk almarhum Ki Entus. Itu. Berarti kalau Kiai Amir menghina tongkat saya, dia menghina Ki Entus. Mutar kue, ayo. Menang inyong. Loh, tongkat saya itu banyak yang dikasih Abah Lutfi, ada, dikasih para masyayikh banyak. Tapi ini yang sering saya pakai, karena saya punya kenangan. Jadi fungsinya banyak, satu untuk bersandar, dua untuk pahalanya untuk Mas Entus, nomor tiga kalau ada kameramen macam-macam gebuk cangkeme. Jadi itu ya, kenapa tongkatnya saya pakai, kalau ngaji saya ada pahalanya, mudah-mudahan transfer pahala untuk almarhum Ki Entus. Makanya kalau Pak Sodikin pengen dapat pahala dari saya, yang ngasih apa gitu Pak. Wedus. Jadi pengajian karena nonton wedus kayak gini. Malah sweet-sweet kayak dangdutan ya. Nah, kembali kepada Nabi Muhammad. Karena beliau adalah basyarum mislukum. Tapi sekali lagi nggih, ayat ini jangan kemudian menggunakan penafsiran yang salah. Abah Lutfi itu paling nggak setuju kalau ada umat di antara kita mengatakan, Nabi Muhammad juga manusia biasa kayak kita. Ini salah. Itu adalah bahasa tawaduknya Kanjeng Nabi. Ana basarum mislukum. Kalau Nabi Muhammad dianggap menungso biasa-biasa baik, lah awake dhewe kayak apa? Menungsa apa? Manusia luar biasa yang mempunyai sifat normal seperti manusia biasa. Contohnya, kita itu kalau nggak makan, lapar. Kanjeng Nabi sama, kalau nggak makan juga lapar. Makanya sering Kanjeng Nabi itu makan di depan rumahnya. Tujuannya apa? Supaya orang tahu bahwa Kanjeng Nabi juga makan kayak umatnya. Beliau angkat kakinya begini sambil makan di depan rumah. Biasa. Karena memang sunahnya makan seperti ini, Bu. Makanya kalau Anda lihat, bahkan dari cara makan Kanjeng Nabi bisa kita contoh sebagai sunnah. Contoh, Nabi Muhammad ketika makan dia mengatakan, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'iqaha aw yul'iqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Ini pengertiannya untuk siapa? Dijilat sendiri atau dijilatkan kepada istrinya. Jadi Pak Kiai Sodikin, nanti kalau habis makan, istrimu dipanggil, Bu, enti cangkemmu, nyoh, itu hukumnya sunnah. Tapi ingat, itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri. Tidak berlaku untuk sesama anggota hadroh. Menjijikkan. Gua malah hadroh nyeluk Pak Sodikin. Pak Sodikin, nanti cangkemmu, nyong, nggak boleh. Pedusnya bira. Hah? Jagung. Lah tadi bilang wedhus. Juragan jagung. Sama. Lagu-lagu di Indonesia itu yang rusak tadi itu. Kancane lagu cicak-cicak di dinding. Paling nggak suka saya. Cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun. Sejak kapan nanam jagung nyangkulnya harus dalam-dalam? Kamu itu pengen nanam jagung apa ngeduk sumur? Yo jenengan jagung kayak tek dilebokne jagung ya wis. Ya Pak Sodikin ya? Lah iya kok cangkul-cangkul yang dalam goblok temen. Lagu bikin bingung.
Ada lagi lagu yang merepotkan orang tuanya. Ambilkan bulan bu. Goblok temen ya. Anak gak repot baik. Jika pelembai susah ambilkan bulan bu. Ya le. Ada lagi. Lagu bikin repot. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Belalang sama kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Belalang kok cangkemnya celutak. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil itu salah. Saya ngawan mangan sega bengi ngombe susu, anaknya apa bapak nih? Bapak nih ya Sodikin. Ya arane bocah bayi ki ya awan ngombe susu bengi ngombe susu. Awan ngombe mangan sega bengi ngombe susu. Ya Sodikin. Maka dari itu, karena Nabi Muhammad itu mempunyai sifat normal kayak manusia lainnya, walaupun beliau manusia yang luar biasa. Ya lumrah saja, kadang-kadang Kanjeng Nabi juga diuji oleh Allah. Bahkan ketika Nabi ditanya, Nabi siapa orang yang paling banyak ujiannya? Jawaban Nabi adalah para Nabi dan Rasul. Kemudian orang-orang yang semisalnya. Maka Nabi Muhammad juga diuji. Lah, lumrah menungsa kalau diuji kadang-kadang susah. Gimana Pak Bu? Jadi lanjut dengan diuji susah niku lumrah. Mong bedane awake dhewe kali Kanjeng Nabi siji. Kanjeng Nabi niku kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Bedane kali tiang Lebak Siu, kalau susah ngomong, kalau seneng meneng. Siapa? Jilbab abang. Padahal ayatnya apa? Wa amma bini'mati rabbika fahadis. Itu dalil tahadus bin nikmah. Jadi kalau seneng ngomong, mas tanahku payu, yuk tak traktir. Jagungku laris. Aku pengajian Gus Miftah urun okeh dewe. Umpamane. Mangan maning. Enak temen ya kayak ini ngaji karo puasa. Jamae Sodikin pisang, minum, anggur. Lihat dari tadi Pak Sodikin makannya banyak, tapi tetap kurus. Orang kalau makannya banyak tetap kurus dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Apa maning ya? Hah? Inyong kiye diundang mrene tugasnya kon ngaji, ora kon nuku gorengan. Apanya? Kewajibannya bakul kiye dodol, sing nekake pembeli Allah. Itu artinya kalau jualan kamu nggak laku, jangan-jangan kamu dilupakan sama Allah. Ya nggak mungkin Allah kok lupa kaya Sodikin ngarang bae. Itu artinya kamu disuruh bersahabat, ditawa-tawake, lah ora payu didombae. Nanti kalau ini saya beli satu, yang belakang langsung bus gitu. Kayak gini. Karena ini jadi galau. Wis pada pulang matane kae, bakal oke pada pulang. Ayo selawatan dulu. Ayo ben gak panas. Atau sudah bubar aja yuk? Ayo selawatan, jaluk selawatan apa? Itu suara apa itu? Apa itu enggak itu suara apa? Oh, kalau adzan berhenti dulu. Kalau nanti adzan enggak berhenti saya dibully. Nunggu adzan nggih. Kok nunggu adzan malah minum.
Sudah adanya? Assalamualaikum. Sehat. Bismillah. Masih adanya? Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, selawatan yo. Minta selawat apa, Bu? Saya dulu kalau di SD itu ada pujian tapi agak susah. Wulan Rejab ojo lali, tanggal 17 bengi. Wulan Rejab ojo lali, tanggal 17 bengi. 11 tahune Nabi, let setahun hijrah Nabi. 11 tahune Nabi, let setahun hijrah Nabi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi tanggal 27 pada tahun 11 kenabian. Setahun kemudian terjadi peristiwa hijrah. Nabi Muhammad kiye dadi nabi 13 tahun, dadi pedagang selawe tahun. Makanya kalau kamu pengen sukses kayak Kanjeng Nabi, dodolan gorengan selawe tahun. Nganti rupamu elek. Wong ora dodol wae wis elek, mergo ora payu. Tak takon, gorengan sakmono ki regane pira? 100 kakean bari temen sekono 100. Kuwi gorengan apa ya? Kok ireng-ireng kayak rupane ya? Tahu kempong? Apa? Udah, tak bayar, 1000. Jadi duitnya 100 ya? Ini kancane inyong. Kayak dibayar kayak 100.000 kayak kamu aja yang bayar sana. Khusus bakul gorengan. Lah kan moro meneh. Ini dan. Sing ngongkon siapa? Kemayu temen ya. Ya ora iso bayar. Duit inyong duit dolar Singapura kayak kiye. Ora payu. Ini 1. Matane 11 juta. Nah, 100. Nah, 100. Wes bagi kabeh. Dah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo dibagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin, ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibi
Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah. bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. tawassalna bibis. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Tangan semuanya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bihadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Minum kopi di tepi taman, anak kiai dirampok bakul gorengan. Anak gajah mangan gorengan, anak jamaah alise sak galengan. Alhamdulillah. Tegal kubur ngundang Gus Miftah, Pak Sadiqin lumayan gagah. Ana gajah atus ning beli, najan gagah manuke. Ya ora apa-apa wong kancane inyong. Alhamdulillah. Mancing undur-undur oleh 10. Melayu ngalor, kolore pedot. Sapa sing nandur bakal ngunduh-ngunduh ora nandur jenenge codot. Ndi codote? Iki. Ibu-ibu punya TikTok gak di rumah? Kalau TikTok ya tetap melayani suami. Nyandung kopi gelas pecah, morat marit teles lan basah. Golek bojo iku sing genah, ora mung TikTokan karo mlumah-mlumah. Saben bengi mung Pilih bojo ganteng apa elek? Ganteng, oke. Mangan bandeng karo roti, goreng peyek ning tengah wajan.
Bojo ganteng larakno ati enak, bojo elek tangga ora doyan. Lah karo Sodikin sing doyan sapa? Oh, bojone ayu. Oh, berarti Sodikin punya istri cantik, dia bersyukur, dan istrinya Sodikin punya istri seperti Sodikin bersabar. Jadi besok Pak Sodikin masuk surga karena syukur, istrinya masuk surga karena sabar. Ya bojone ayu, duitnya oke, good rekening. Iya. Ayo kamu pilih mana, good looking apa good rekening? Oh, good rekening, karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan raine glowing. Makanya mesti bojone Sodikin raine glowing. Di balik wajah istrinya Sodikin yang glowing, ada Sodikin yang golong koming. Buah belimbing, buah pisang. Ini syairnya untuk ibu-ibu yang kakinya di depan. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang lah. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mletek. Iki wis tuwek tapi kemenyek. Lah iki. Ajur. Alhamdulillah. Maka karena Nabi Muhammad tuh basyarum mislukum, lanjut nggih. Kok setengah telu. Ngaji wis, sholawat wis, dirampok wis. Saya itu hafal betul ya, kalau ngaji di Tegal tuh mesti dirampok. Mana aku lah mangkatnya Tegalir agak gimana gitu. Apa? Kurang apa? Sing kurang gorengannya apa ngaji nih? Ngaji nih, kamu suka sama aku ya? Iya, banyak ompong kayak gini. Arane Bu siapa? Nih, Bu Naim kalau bisa jawab pertanyaan Gus Miftah tak kasih uang, sini tak kasih uang. Sini tak kasih uang. Ya saya ini di mau coba Pancasila karo inyong, dibawa gorengannya dibawa. Nih, ini dia bintang tamu kita hari ini, Ibu Naim. Pinjam mic. Apa Randa? Sing takon siapa? Inyong Randa. Terus supaya aku kasihan sama kamu gitu. Oh, pegang mic-nya. Dipegang mic-nya. Tak kasih duit. Repet bahaya. Pegang mic-nya. Arane siapa? Arane Ibu Taimah. Taimah. Iya. Iya madep mana ya, madep sana. Madep mana? Nek tak kancani karo inyong. Arane siapa? Ibu Taimah. Kamu pegang mic-nya yang bener toh. Kamu udah lama nggak pegang mic ya? Iya. Bu Taimah umure pira? Kok nggih kula mboten ngertos. Mbak. Umure pira mboten ngertos. Ya lah ngomong aja pada prene abape mambu. Bojone nang endi? Bojone pejah Pak Kyai. Ini loh, bojone Pejah umur 10 tahun Pak Haji. Pecah? Nggih Pak Oh, Kyai. kapan pecahe? Pun rame. Mic-nya dicangkem. Ampun, Pak. Pejahnya kapan? Pun sedoso tahun. Oh, umur 2 tahun. Berarti kamu perawan lagi. Iya, Pak. Bu Taimah pekerjaannya apa di rumah? Kerjane luru genjer. Luru genjer. Nggih. Genjernya nggih apa? Gonjore ya. Didodolan. Loli nggo beras kilo. Oh, beras kilo. Ya Allah, gem gorengan ya Allah, ya Allah. Bu Taimah, apal Pancasila enggak? Oh, nanya tak tuh, kalau apal Pancasila, kalau biasanya cari genjer sehari dapat berapa? Ya, dapat 25. Kadang-kadang 20. Oh, 25 dapat. Jurang ketak-ketak kayak iya. 20. Kok masih temen karo inyong? Nggih, Pak Kyai. Tak tanya Bu Taimah, Gus Miftah ganteng apa ora? Ganteng.
Gandeng? Nggih. Nggih. Bu Taimah nafsu apa enggak? Ya, nafsu. Nafsu. Bu Taimah nafsu ya inyong ora ya. Kuno Pak Yai Ya belum, kan belum baca Pancasila. Nah, sehari dapat 20.000, 25.000 gini aja. Kalau Bu Taimah apal Pancasila tak kasih uang 200.000. Primen. Yo, apal Pancasila ra. mboten saged. Oh, ini tak marahi. Ayo, ulangi Pancasila gitu. Pancasila. Nah. Sebentar, sebelum Pancasila. Bu Taimah ini tinggal di desa apa namanya? Desa apa? Tegal Kubur. Tegal Kubur. Oh. Pak Yai. Kecamatannya apa arane? Kecamatan Lebak Seo. Kabupatennya apa arane? Tegal, Ibu Patene ke Tegal. Tegal. Provinsinya apa? Nyong gede kok Pak Yai. Gede Pak Yai. Wah. Bu Taimah nggak usah ngomong dredeg sudah kelihatan dong tangannya begini. Negaranya apa? Indosiar. Oh, Pak dianjing nang TP. Pak Yai. Ya udah dibaca Pancasila. Pancasila. Terus satu. Dua. Oh dua. Satu apa? Satu. Satu. Isinya apa? Ora bisa. Satu. Satu. Ketuhanan. Tuhanan. Apa? Aduh. Udah gini, Bu Taimah bisa nyanyi lagu apa? Pancasila nggak hafal. Lagu-lagu nasional kebangsaan apa? Padamu negeri, selawatan. Pengen nyanyi apa? Nyanyi bisa nggak lagu Mangku Burel? Bisane. Mangku Burel. Mau selawatan apa Bu Taimah? Tak kasih uang. Apa sih? Ya terserah. Salatullah. Udah sholatullah. Salatullah. Salamullah. Ala Toha Rasulillah. Alah, macam-macam. Salamullah. Lucu ya. Anak ketek numpak gajah, ana wong tuwe arane Taimah. Kok celak-celak aku ngapa? Kok ngene-ngene? Naksir ya? Tawasana. Tawasana. Oh, tawasana. Bi. Bismillah. Wabil hadi Rasulillah waku limuja itilillah bi alil badriyah. Oh, apa maning? Allah salam. Salamullah Kyai. Alah. Toha Rasulillah. Ilahi sa. Pak Kyai. Apa? Ngomong apa? Salah Isa. Ilahi Wes! sa. Oleh ummah minal afati wa min kang iki Salatullah. wes untuk inyong. Ala Toha Rasulillah. Ya no maning. Salatullah. Salamullah ala Yasin. Habibi, tepuk tangan untuk Taimah.
Nah ketek numpak gajah, anak wang tuwe arane Taimah. Anak gajah mangan tahu, si Taimah ababe mambu. Apa ya Mas? Kok Ngomong karo inyong melarono. Oh lalen, iki duitnya pira? itu ya karepe Pak Yai. Nah, Pak Yai. Di rumah punya TV enggak? Boten. Ya tuh kok dewek. Kayak aku bojone Rika. Tipine batang Pak Yai. Hah? Pak Kiai ini batang. Oh TV. Niki nggak Kalau saya kasih uang 200.000 untuk beli apa? ya buat beli beras. Skincare ya Allah. Skincare. Buat beli beras. Pakai mic. Pakai mic. Boleh beli apa? Buat beli beras. Terus beli apa lagi? Sama tempe oh lugune. Oh teh. Beras sekilo bira. Beras 1 kilo. Heeh. Kalau saya kan welas. Kali-kali welas. Nggih. Tempe bira. Tempe saya terserah. Oh, tempe Nerika bira. Loh, kan bakal tempe. Terserah. Ya, 200.000 ya. Ya, alhamdulillah. Tos. 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 Tepuk tangan Bu Taimah. Tepuk tangan dewek ngapa? Mangga, lenggah maning. Ngaji ini mandek apa terus? Langsung minggat menang banget. Ngaji ini terus apa mandek? Oh terus? Ya duitnya gaya maning. Untuk ibu ya. Alah mau dirampok bakul gorengan. Saya kita imah. Alhamdulillah. Yes, anak baik Taimah ge. Tempene regane pira? Maka nyuwun sewu lanjut iki wau. Karena Kanjeng Nabi susah, butuh dihibur. Lah, mila nyuwun sewu, wong niku lak kerja terus ya kadang-kadang susah, mila butuh hiburan. Maka nyuwun sewu Pak Kiai Hambali. Kenapa pengajian kita itu kita buat rileks? Karena bagi orang NU, terutama orang-orang awam, ngaji itu ya piknik. Sehingga pulang fresh. Karo bojone hubungannya tambah HP, amin. Karo anaknya tambah HP, amin. Karo kiai ini tambah hormat, amin. Rezekinya lancar, amin Allahumma. Biar lancar, mulai 200.000. Nah, hiburannya Kanjeng Nabi karena beliau butuh dihibur. Kenapa kok beliau butuh dihibur? Karena beliau diuji oleh Allah dengan meninggalnya pamannya Abu Thalib. Orang yang selalu membela perjuangan Kanjeng Nabi. Belum selesai atas kesedihannya meninggalnya Abu Thalib, Kanjeng Nabi diuji lagi. Istrinya meninggal. Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah itu tidak hanya istri, tapi sekaligus menteri keuangan bagi Kanjeng Nabi. Jadi wong lanang duwe cita-cita duwe bojo sugih, ya ora apa-apa. Siapa tahu bisa anak-anak hadirani istrinya kaya, amin. Janda tua seperti Bu Taimah, amin. Lah hiburannya kemana? Ternyata Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi supaya tidak berlarut-larut dengan kesedihannya. Kanjeng Nabi dihibur jalan-jalan. Makanya kalau ibu di rumah merasa suntuk, asal izin sama suaminya, keluar untuk berlibur, piknik itu boleh. Tapi ingat, perempuan tidak boleh meninggalkan rumahnya tanpa izin suaminya. Tapi ini tidak berlaku untuk Bu Taimah. Karena nggak punya suami. Kalau Bu Taimah izin sama Kiai Amir, saya malah curiga. Nah.
Masa pakai ya Amir, inyongnya pamit, cie. Kan aku jadi bertanya-tanya, ada apa antara Bu Taimah sama Pak Amir? Nah, tapi sebaik-baik tempat hiburan itu mau napa? Sebaik-baik tempat hiburan itu adalah masjid. Mila Kanjeng Nabi ketika susah kalih Allah diajak melaku-melaku ning masjid. Masjid Haram teng Mekah, Masjid Aqsa teng Palestina. Tak dongake tiyang mriki saged sowan ziarah Masjidil Haram. Amin Allahumma amin. Pengen apa mboten? Coba manja ahadal bait, barang siapa mendatangi rumah ini. Yang dimaksud apa? Masjidil Haram. Fatofa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali. Summa sholat rokataini fi makomi Ibrahim. Dilanjutkan dengan sholat di dekat makom Ibrahim. Summa sariba mak zam-zam, kemudian minum air zam-zam. Khorojat dunubahu kal yaumi waladat ummuh. Maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi lah jenengan pengen suci, semua tak dongake, muga-muga saged ziarah Makkah Madinah. Orang segini banyak saya doakan, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Men dosane enteng. Dadilah kaya Bu Taimah benjing umroh teng Masjidil Haram, Bu Taimah pulang wajahnya seperti bayi. Tangkin dong. Hiburan terbaik adalah masjid. Napa jenengan tindak teng Masjidil Haram sowan mriko ya Allah, nyawang sak nggon-nggon itu indah. Apalagi pahala yang dijanjikan oleh Allah. Napa pahalane, Bu? Wong salat pisan teng Lebak Siu padha karo wong salat teng Masjidil Haram ping 100.000. Jumatan pisan teng Lebak Siu padha karo Jumatan 100.000 teng Masjidil Haram. Mila sesuk lak Pak Kiai Sodikin niki mangkat haji apa umroh, aja kaget lak mulih haji Pak Sodikin ora tahu Jumatan. Soalnya apa? Tabungane sih oke. Ya mangkat maning ya. Amin. Tapi orang segini banyak, hanya Pak Sodikin yang sudah meninggalkan dunia hitam. Buktinya Pak, rambutnya putih kabeh. Makanya hiburan terbaik itu masjid. Lah Kanjeng Nabi, mohon maaf kalau badannya sakit. Walaupun Kanjeng Nabi itu sakitnya cuma ringan. 63 tahun Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya sakit 2 kali. Itu pun puskesmas, pusing keselio masuk angin. Nggak ada ceritanya Kanjeng Nabi kok jantungan, Kanjeng Nabi kok penyakit ginjal, Kanjeng Nabi kok darah tinggi, Kanjeng Nabi kok kolesterol, Kanjeng Nabi kok stroke. Ora mungkin. Ora no cerita dalam sejarah kok Nabi stroke. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan karena senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Seperti apa? Akan dicontohkan oleh Pak Sodikin. Makanya kenapa kemudian dikatakan oleh Nabi, ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Kenapa dikatakan tempat yang paling baik itu masjid? Menurut Imam Nawawi, li'annaha buyutut ta'ah wa asasuha ala taqwa. Karena masjid itu merupakan tempatnya taat dan dibangun atas asas dasar takwa. Berarti lah jenengan sregep mlebu masjid, insya Allah jenengan dadi wong sing taat. Lah jenengan sregep neng masjid, insya Allah takwane semakin baik. Nah, Bu Taimah krungu adzan mangkat ya. Taimah krungu adzan malah susah. Allahu Akbar, adzan maning. Sekali lagi saya sampaikan, hiburan terbaik adalah masjid. Nah, sudah jam 3:30. Nah, saya sudah capek.
Saya capek karena dirampok sama Bu Taimah. Kita doakan mudah-mudahan Bu Taimah menikah lagi. Amin. Dengan siapa? Kiai Amir. Katanya Pak Kiai Amir, rapapa waline Gus Miftah. Ora Bapak, kalau yang nikah Pak Kiai Amir sama Bu Taimah, jangankan wali, tak kasih mas kawin. Ayo. Dengan syarat Gus Miftah menjadi panitia malam pertama. Langsung Bu Taimah, aku pantes nggak ya mendampingi Beb Amir? Mau sekali Robi ping 3 mungkin ditutup donga kali Pak Kiai Hambali. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ampun kunturien doa tentang majaliripun Kiai Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشفاعة وبمعجزة وبحق سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على ما نبى السلف الصالح ومؤسس هذه الجمعية نهضة العلماء يا الله اجعلنا من المستقيمين بكلمة لا إله إلا الله وحسن الخاتمة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد جوابنا ويكافئ مزيدهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهل الجماعة من أهل العلم والخير وإياهم من أهل الجهل والضير يا الله يا محول الأحوال حول حالنا وحالهم إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Hadirin yang dirahmati Allah, demikian serangkaian acara